Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randi Dara Tambunan, NIM C0D021015, dosen pengampu Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Pembukuan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan dan pasti dibuat oleh perusahaan skala besar, yang jumlah omsetnya sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Perusahaan skala kecil pun disarankan untuk membuatnya. Meskipun bentuknya sederhana, pembukuan dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan, khususnya laporan laba atau rugi dan neraca, dapat memberi informasi bagi yang membaca, baik pemilik maupun pihak lain. Misalnya, informasi mengenai keuntungan atau kerugian pada suatu periode, jumlah piutang dan utang, jumlah kas dan tarakas, jumlah persediaan, dan lain-lain. Pembukuan bermanfaat untuk mencatat setiap transaksi usaha dan dapat berguna sebagai sumber pembuatan laporan keuangan. Pelaku usaha dapat melakukan perencanaan berdasarkan laporan tersebut. Manfaat pembuatan laporan keuangan semakin terasa pada saat pelaku usaha melakukan hubungan dengan pihak lain. Misalnya, saat meminta kredit ke bank, pelaku usaha harus menyerahkan berbagai laporan keuangan untuk beberapa kondisi. Laporan yang diserahkan harus diaudit oleh kantor akuntan publik KAP resmi. Contoh yang lain adalah pada saat pelaku usaha melakukan pelaporan pajak bulanan ataupun tahunan atas usaha yang telah dilakukan pelaku usaha tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Pembukuan berbeda dengan akuntansi. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan membuat laporan dari transaksi keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan. Terdapat beberapa metode umum pembukuan, misalnya sistem pembukuan masukan tunggal dan pembukuan berpasangan. Kedua-dua sistem ini dapat dilihat sebagai pembukuan nyata. Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan. Pembukuan usaha adalah seperangkat catatan atau dokumentasi administrasi yang menyangkut tentang semua kegiatan yang dilakukan, kondisi keuangan, dan hal apapun yang bersangkutan dengan suatu usaha. Selanjutnya, tujuan pembukuan. Pembukuan dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha, peningkatan dan penurunan pendapatan, keseimbangan usaha, catatan inventaris, peningkatan dan penurunan kualitas sumber daya, serta menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman motivasi tentang pentingnya pembukuan usaha untuk mempermudah pemantauan kondisi suatu usaha. Manfaat pembukuan. Pembukuan sangat bermanfaat dalam kewirausahaan, karena pembukuan merupakan alat bantu bagi para usahawan untuk mengarahkan pelaksanaan usaha secara tepat dan untuk membuat keputusan usaha agar selaras dengan kebutuhan, sasaran, dan tujuan usaha. Pembukuan yang tertib sangat bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Dengan melihat data-data keuangan, seorang pengusaha bisa menilai bahwa usahanya tengah berkembang dan memerlukan ekspansi. Tapi bisa juga sebaliknya, usaha tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik ditutup agar tidak menyebabkan kerugian lebih parah. Tanpa data dan informasi yang komprehensif, keputusan yang dibuat bisa juga bukan keputusan yang tepat, karena laporan keuangan merupakan salah satu informasi juga. Manfaat penting lain dari pembukuan yaitu ketika perusahaan harus berhubungan dengan pihak ketiga, biasanya menyangkut permodalan perusahaan, misalnya ketika perusahaan akan dijual kepada pihak ketiga. Dari laporan keuangan itu bisa diketahui berapa besar nilai perusahaan. Selanjutnya, syarat-syarat pembukuan adalah 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang, pada akhir tahun pajak membuat neraca dan perhitungan laba rugi. Yang ketiga, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Yang keempat, pembukuan atau pencatatan dan dokumen menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun. Selanjutnya, tahapan-tahapan proses pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama, menyiapkan bukti-bukti transaksi. Sebelum membuat pencatatan transaksi keuangan, tentunya Anda harus menyiapkan bukti-bukti transaksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk dapat mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal, tentunya bukti-bukti ini harus dianalisis terlebih dahulu, sehingga diketahui perlakuan yang tepat untuk akun yang berkaitan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal harian.
Setelah menganalisis bukti-bukti transaksi yang ada, saatnya mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal harian. Jurnal merupakan catatan yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada kronologis transaksi-transaksi yang dilakukan. Yang ketiga itu melakukan posting ke dalam buku besar. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dari jurnal ke lajur perkiraan yang berkaitan di dalam buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit dan kredit yang ada di dalam jurnal, lajur debit atau kredit perkiraan yang ada di buku besar. Yang ketiga, catatan nomor kode akun pada kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam buku besar. 4. Catat nomor halaman jurnal pada kolom referensi yang ada di dalam buku besar setiap pemindah bukuan. Yang selanjutnya, bagaimana pembukuan administrasi usaha? Suatu kegiatan usaha akan berjalan lancar jika dalam pengaturan administrasi usaha dapat tertata dengan baik. Adapun kegiatan pengaturan administrasi usaha yaitu ada dua. Yang pertama, membuat catatan usaha. Yang kedua, membuat catatan keuangan usaha. Kegiatan administrasi kantor merupakan fungsi dalam usaha yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi pekerjaan untuk dapat memaksimalkan pekerjaan yang bersifat ketatarusahaan. Selanjutnya, bagaimana pembukuan catatan kegiatan usaha itu? Catatan kegiatan usaha terdiri dari 1. Buku daftar anggota. Buku daftar anggota adalah buku yang berisi catatan daftar anggota atau karyawan yang ada dan bekerja dalam perusahaan tersebut. Buku daftar anggota ini penting untuk mengetahui kondisi sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, buku notulen rapat. Buku notulen rapat adalah buku catatan yang berisi tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat, baik awal permasalahan, proses pembahasannya, pembacaan sehingga dapat disusun hasil rapat atau kesimpulannya. Yang ketiga, buku kegiatan. Buku kegiatan adalah buku catatan kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan, yang mendukung kegiatan usaha baik produksi, promosi, dan kegiatan lainnya. 4. Catatan hasil produksi. Catatan hasil produksi merupakan catatan yang digunakan untuk memantau terjadinya peningkatan dan penurunan yang terjadi pada proses produksinya dan mempengaruhi pendapatan itu. Yang kelima, catatan konsep pemasaran dan volume penjualan para konsumen yang sudah menjadi langganan atau partner usahanya. Catatan konsep pemasaran dibutuhkan untuk mengontrol konsep pemasaran jenis apa yang paling berhasil dan mempermudah perubahan konsep pemasaran jika terjadi penurunan penjualan. Sedangkan catatan partner usaha itu untuk mempermudah pemasarannya. Yang keenam, catatan surat menyurat penjualan. Surat menyurat penjualan merupakan catatan perjanjian dengan pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dan dianggap saling menguntungkan. Catatan surat menyurat penjualan dilampiri kopi bukti dan kopi surat. Contoh surat menyurat penjualan adalah penjualan saham dan perjanjian penggunaan jasa. Kesimpulan dari materi konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan yaitu pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi. Proses itu meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan itu biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Pembukuan berbeda dengan akuntansi. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan membuat laporan dari transaksi keuangan tercatat dan ditulis oleh ahli pembukuan. Terdapat beberapa metode umum pembukuan, semisalnya sistem pembukuan masukan tunggal dan pembukuan berpasangan. Kedua sistem itu dapat dilihat sebagai pembukuan nyata. Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan. Pembukuan itu sangat bermanfaat dalam kewirausahaan, karena pembukuan merupakan alat bantu bagi para usahawan untuk mengarahkan pelaksanaan usaha secara tepat dan untuk membuat keputusan usaha agar selaras dengan kebutuhannya, sasarannya, dan tujuan usahanya. Untuk memulai membuat catatan transaksi keuangan, maka setiap transaksi keuangan harus dilakukan oleh perusahaan akan menjadi informasi yang harus dicatat dan diolah sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangan. Kegiatan administrasi kantor merupakan fungsi dalam usaha yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi pekerjaan untuk dapat memaksimalkan pekerjaan yang bersifat ketatausahaan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.